Kuncinya adalah sahabat-sahabat, karena banyak sekali yang akan berubah. Banyak sekali yang akan menjadi great transformation. Bahkan beberapa ilmuwan itu mengatakan revolusi AI ini bukan seperti revolusi pengetahuan yang pernah ada dari zaman Renaissance sampai hari ini. Karena ketika dulu orang itu membawa sebuah penemuan, orang tahu ujungnya kemana. Batasnya itu. Tapi ketika sekarang orang mengembangkan superkomputer, para pendirinya pun, kata Eric Schmidt ya, ini Eric Schmidt ini mantan CEO Google. Para pendirinya pun tidak tahu ke depan apakah AI ini bisa kita kontrol atau enggak. Ini revolusi luar biasa dahsyat sekali. Apakah AI ini akan bisa kita tahan atau enggak? Bisa jadi suatu hari, kata Eric Schmidt, AI ini akan punya kemampuan untuk bertransformasi, memperbaiki dirinya, bahkan mempelajari hal-hal baru di luar kontrol kita, dan membuat mereka memiliki badan. Sekarang badan AI itu hanya bisa terjadi kalau manusia sengaja membuatnya. Membuat robot, membuat anjing robot, membuat misalnya vacuum cleaner yang berbentuk robot, kalau manusia membuatnya. Tapi suatu hari AI akan punya kemampuan dengan berbagai cara untuk membentuk dirinya sendiri. Dan kalau AI sudah independen, bisa membentuk dirinya sendiri, punya kesadaran, kita kasih consciousness, kita tidak tahu lagi sahabat-sahabat. Apa yang akan berubah bukan lagi oleh manusia, tapi AI yang dengan sengaja mengintervensi akan mengubah kehidupan umat manusia ini. Itu real, bukan kata saya, para ahli. Nah, sekarang yang tersisa apa sahabat-sahabat? Kalau banyak hal-hal yang berubah terus, maka harus siap. Ini pesan saya, bukan hanya ke orang-orang yang lulusan S1 atau lulusan SMA, bahkan orang-orang yang lulusan S2, S3, doktor-doktor nih. Kalau ada doktor-doktor di sini, be prepare. Banyak hal yang pernah kita ketahui mungkin tidak akan relevan, bahkan tidak akan kepake. Apa yang akan terpakai? Satu, kemampuan adaptasi alias kemampuan belajar jangka panjang. Inilah lifelong learning. Dan di sini sebetulnya esensi dari Elite Circle itu. Kita di Elite Circle tidak mengajari Anda untuk bagaimana membuat misalnya business planning, bagaimana Anda mempelajari cara baca efektif. Bukan hanya itunya, tapi justru kita ini membekali sahabat-sahabat agar punya kemampuan adaptasi, belajar mandiri jangka panjang. Jujur sekarang ke diri sendiri, kita tanya, kapan terakhir kali Anda menamatkan satu buku yang tebal 300 halaman? Kapan terakhir kali kita menamatkan buku 300 halaman? Kapan terakhir kali? Dari A sampai Z dibaca. Tidak sedikit mungkin di antara kita yang jawabannya ketika skripsi, coach. Ketika skripsi S1 itulah waktu-waktu saya membaca-baca buku banyak. Ketika skripsi S1 itulah waktu-waktu saya menghatamkan banyak jurnal, banyak paper, banyak makalah, banyak tesis orang lain juga. Lalu kalau S1-nya sudah selesai 20 tahun yang lalu, 20 tahun terakhir hidup kita, berapa banyak buku yang kita baca? Buku yang terbaru, yang canggih ya, buku yang update. Berapa banyak isu-isu terbaru yang kita ketahui? Itulah sebabnya banyak pemegang kebijakan hari ini yang umumnya kan tua-tua. Bukan hanya di Indonesia, sebetulnya di Amerika pun sama. Di Amerika, di luar negeri juga banyak politisi itu tua-tua. Mereka terkaget-kaget bagaimana kita beradaptasi di depan semua perubahan ini. Di depan semua perubahan ini. Saya khawatir kita semua anak-anak muda yang usianya boleh muda tapi kita tidak mampu beradaptasi di depan perubahan-perubahan besar itu. Akhirnya kalau orang tidak mampu beradaptasi, itu akan ada seleksi alam. Akan ada seleksi alam. Pengangguran, gagal ekonomi, jebakan utang. Bukan hanya utang lama, utang-utang baru nanti akan tercipta. Kita akan tertinggal sahabat-sahabat. Maka sekarang fokus generasi muda itu adalah menyiapkan kapasitas diri agar mampu menjadi pembelajar jangka panjang yang siap mempelajari ilmu-ilmu baru apapun. Walaupun kita sudah beres doktor, jangan merasa puas. Nah, ilmu apa saja? Nah, disinilah kita butuh menavigasi dengan tepat. Karena kemampuan analisa kita mungkin terbatas, kita butuh alat bantu. Kita butuh lembaga-lembaga besar untuk mempelajari fenomena yang kompleks ini. Dia kumpulkan data-data yang sangat masif, lalu dia klasifikasi, dia identifikasi,
Dan dia menawarkan beberapa strategi apa saja hal-hal esensial yang dibutuhkan oleh kita. Nah, saya mencoba dari berbagai versi. Salah satu referensi yang juga powerful menurut saya adalah rekomendasi World Economic Forum, WEF. Mereka setiap tahun membuat rilis, membuat konferensi-konferensi besar tentang tantangan ekonomi sebetulnya. Tapi intinya mereka mengarahkan tentang apa sih yang perlu menjadi fokus manusia ke depan di depan AI ini. Apa yang saya sampaikan ini data besar yang terbuka. Melalui tadi saya bilang kan, sekarang sedang ada demokratisasi pengetahuan. Apa yang saya ketahui di sini bisa juga Anda ketahui kalau tahu caranya. Karena apa yang saya dapatkan datanya kan tinggal download. Saya tinggal searching, download, saya pelajari, saya presentasikan. Anda pun bisa melakukannya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan eksklusif. Ilmu yang saya dapatkan dari sebuah ruang pengetahuan sangat canggih, enggak. Ini informasinya terbuka. Nah, Anda bisa cari nanti dan menverifikasi apa yang saya sampaikan. Datanya panjang, dokumennya tebal, tapi saya akan ringkas saja apa hal-hal yang penting yang perlu menjadi fokus kita. Di mana banyak bidang akan dimasuki oleh AI dan juga akan mulai digantikan. Dan sobat-sobat jangan terlalu puas hanya dengan statement kalimat kayak gini nih. Saya dengan kalimat kayak ini kan jadi geli. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia akan digantikan oleh manusia yang mengerti AI. Itu generalis. Kita harus mulai meninggalkan kalimat-kalimat kayak gitu. Karena kalimat seperti itu membuat kita lega, membuat kita ini nyaman, tapi kita tidak bergerak apa-apa. Tidak mengerti apa yang harus kita pelajari gitu. Itu kalimat-kalimat sihir apologetik dari para founder tech biasanya. Untuk menjustifikasi AI itu penting. Sekarang kita udah bukan di level itu. Harusnya kita mulai berpikir, okay, we know we must adapt with AI, tapi aspek mana saja di mana kita perlu unggul di situ, memfokuskan energi kita yang terbatas, waktu kita yang terbatas pada bidang-bidang yang paling strategis. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, analytical skill, lalu juga kemampuan adaptasi, leadership, creative thinking, dan menjadi pembelajar yang termotivasi. 5 hal ini. Saya jelaskan sedikit-sedikit ya, sobat-sobat. Pertama, analytical thinking. Nanti akan ada sebuah masa, sahabat-sahabat, di mana mesin AI itu tidak banyak melakukan halusinasi. Jadi kalau sekarang sudah canggih sebetulnya. Model yang terbaru, cloud yang Opus 408 itu canggih sekali. Itu yang paling canggih sekarang ini. Tapi mahal, cloud itu mahal sekali. Nah, nanti akan ada sebuah masa ketika AI itu saking canggihnya, dia bukan menghalusinasi. Kalau halusinasi masih mending, tapi dia memanipulasi kita. Dan itu mungkin, sangat mungkin. Jangankan, ini bukan hipotesa. Para pemilik AI-nya pun, termasuk Odey juga, dia bilang, dia khawatir apakah AI ini bisa memberikan output yang kita tidak sadar bahwa itu bukan sekadar salah tapi bisa menyesatkan. Dan mereka melakukannya dengan sengaja. Ketika masuk zaman itu, akan banyak orang-orang yang kena misinformasi, disinformasi, malinformasi. Akan banyak gerakan-gerakan yang menstimulus fitnah. Akan banyak video-video palsu. Akan banyak dokumen-dokumen teks yang seakan-akan asli dan orang mudah percaya. Jangan lihat grup WA keluarga ya, kalau grup WA keluarga udah pasti itu. Grup WA keluarga itu kalau ada video aneh aja di-share langsung rame gitu kan. Tapi bahkan kita intelektual, anak-anak muda, para profesional kadang-kadang jadi korban hoax juga. Kemarin ada politisi nasional senior kena hoax membuat sebuah statement, padahal itu statementnya salah ya tentang sebuah isu lah. Tentang sebuah isu, akhirnya dia take down statementnya itu dan malu sendiri. Para tokoh nasional, tokoh reformasi. Tokoh pinter gitu. Jadi itu satu tantangan baru. Jadi di level paling bawah, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir analitis, dia akan menjadi korban. Orang-orang, bukan korban AI ya. Karena AI-nya netral. Saat ini netral, ke depan mungkin nggak netral. Tapi walaupun asumsikan AI netral, sampai hari kiamat AI netral misalnya. Tetap orang-orang yang lemah kapasitas berpikirnya, itu akan menjadi korban manusia yang lain yang canggih memanipulasi. Itu level minimal.
Maka sahabat-sahabat, kita perlu punya satu project, strategi, dan juga planning untuk khusus menajamkan kemampuan berpikir, kemampuan analitis. Dari mana? Ya baca, menganalisa itu, membaca buku, mengkomparasi, membuat sebuah konsep. Kita mengajarkan di Early Circle di chapter ke-7 di Early Circle itu ada sebuah materi judulnya Thinking Capacity. Bagaimana setiap individu perlu melalui 3 tahap mengembangkan kemampuan berpikir. Dari mulai mengembangkan sumber pemikiran, berlatih konseptualisasi, sampai mempelajari thinking model satu demi satu. Itu penting sekali. Karena kalau manusia tidak memiliki daya analitis, kalau kita tidak memiliki tafkir an-naqdi dalam bahasa Arab itu, critical thinking, semua capaian-capaian canggih yang bisa dilakukan oleh AI itu nggak bisa kita gunakan. Ibaratnya kita diberikan amunisi senjata, diberikan nuklir, tapi dipakai untuk membunuh nyamuk, tapi dipakai untuk membasmi serangga. Padahal ini bisa mengalahkan alien misalnya. Kita dikasih mobil yang sangat besar cc-nya, Ferrari 5000 cc misalnya, tapi kita pakai untuk selfie. Kita pakai untuk content creation doang. Nggak dipakai mengendarai. Jadi kendaraannya diam. Nggak sesuai dengan fungsinya. Nah jadi sahabat-sahabat semua, kecanggihan AI ini akan percuma di depan manusia-manusia yang pada dasarnya nalarnya tumpul. Nah menajamkan nalar itu bukan dengan AI. Ironinya itu. AI-nya canggih. Tapi cara kita menajamkan nalar justru dengan back to basic. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari secara tradisional. Dulu ketika munculnya tablet, yang ngomong-ngomong tablet itu juga device yang membuat mantan Menteri Pendidikan kena kasus kan. Tapi ketika awal-awal tablet itu diintroduce ke sekolah, ke dunia pendidikan, banyak disambut oleh umat manusia itu. Wah sekarang reformasi pendidikan dengan digitalisasi teknologi. Dan banyak yang berkiblat ke sana, ke barat. Tapi justru sekarang di banyak negara maju, termasuk di Finland, anak-anak itu dikembalikan untuk mempelajari pelajaran melalui papan tulis secara manual. Kenapa? Karena yang perlu diasah itu adalah otak manusianya dulu sebelum menggunakan teknologi yang canggih. Jadi kalau misalnya sekarang AI yang canggih ini membuat pikiran manusia tumpul, ada cognition depth, karena segala sesuatu yang melatih otak kita diserahkan ke AI, disitulah kegagalan pertama kita untuk masuk ke zaman AI yang maksimal nanti. Kali lagi, kita sudah bicara dari awal tentang pentingnya AI. Jadi ini bukan arahan, bukan ajakan untuk tidak menggunakan AI. Salah paham Anda kalau kayak gitu. Tapi ini ajakan agar Anda gunakan AI dengan maksimal. Tapi Anda perlu punya waktu yang berbeda terpisah untuk khusus menajamkan kemampuan analitis. Tanpa AI. Tanpa AI. Saya sekarang sedang S3. Apakah saya menggunakan AI untuk riset saya? Jelas. Saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan dan tidak malu-malu. Jelas menggunakan AI saya. Tapi dalam proses apa? Apakah bikin draft gitu kan? Jadiin nanti tinggal saya submit? Bukan kayak gitu. Ada banyak proses-proses dalam riset itu yang kalau saya kerjakan habis waktu. Proses misalnya, contoh sederhana aja, Anda memiliki sebuah teks dan teks ini ingin ditranskripsi, ngapain kita ketik satu-satu? Foto rubah menjadi teks oleh AI gitu. Tapi teksnya itu difahami bukan oleh AI, oleh otak kita sendiri. Baca real print, saya baca satu halaman, satu baris. Nah banyak sekali sahabat-sahabat nanti godaan pada diri kita untuk menyerahkan banyak hal strategis yang berhubungan dengan kognisi didelegasikan ke AI. Nah di situ awal decline-nya kognisi manusia. Nah Anda harus sadar, sekali lagi bukan ajakan untuk memboikot AI, tapi ajakan untuk mengencangkan ikat pinggang kita untuk fokus menajamkan kemampuan kognisi kita, analytical thinking kita di luar AI, sobat-sobat. Karena ini yang nanti akan dibutuhkan. Yang kedua, dunia profesional ke depan akan sangat menghargai orang-orang yang memang agile. Agile ini selama 10 tahun terakhir
menjadi keyword yang sangat populer dalam dunia bisnis pengembangan diri. Diajarkan dalam training-training karena memang sekarang tantangan umat manusia makin canggih, banyak hal-hal baru, banyak hal yang menantang sehingga ilmu lama, perspektif lama, paradigma lama itu bisa menjadi problematik kalau orang tidak mau mempelajari ilmu-ilmu baru. Khususnya ya, kawan-kawan yang sudah di atas 50 tahun mungkin sulit untuk mempelajari ilmu baru, skill baru. Pada akhirnya nggak ngerti yang kayak gini, udahlah yang mudah-mudah aja. Nah, kalau punya mindset seperti itu siap-siap. Kalau Anda masih aktif berkarir, produktif, siap-siap decline, beneran. Siap-siap decline. Tapi ini bisa terjadi juga ke anak-anak muda yang usianya 20 tahunan. Kenapa? Karena mentalitas itu kadang-kadang tidak berhubungan dengan usia. Kalau mentalitasnya itu memang fixed mindset, orang tidak suka dengan tantangan-tantangan baru, tidak mampu untuk, ada juga namanya intellectual humility, kerendahan hatian intelektual. Karena orang sudah pintar, segala tahu, akhirnya dia tidak mau belajar hal-hal yang baru. Ini bukan bidang saya nggak terlalu ngerti ini. Padahal mungkin untuk eksis di dunia yang baru, Anda perlu mempelajari bidang baru walaupun dari nol. Nah, nanti bakal banyak tantangan-tantangan dalam dunia profesional, termasuk di bidang Anda sebagai PNS misalnya di instansi. Nanti ketika bangsa Indonesia mengadopsi sebuah strategi baru yang revolusioner, entah apa itu, lalu semua ASN perlu mempelajari. Nah, orang-orang yang sudah punya skillnya itulah yang akan terdepan. Orang-orang yang hari ini punya kemampuan adaptasi belajar apapun, mereka inilah yang akan diunggulkan, yang akan terpakai di instansinya, terpakai di perusahaannya. Jadi sahabat-sahabat semua perlu membangun mentalitas siap mempelajari ilmu-ilmu baru, agility. Jadi skill-skill yang sekarang dibutuhkan ya pelajari dari sekarang. Jangan ada pola pikir fixed mindset, ini serahkan ke orang lain aja, saya nggak butuh ilmu ini karena saya udah mapan di bidang saya. Nah, jangan ada pikiran kayak gitu sahabat-sahabat. Kecuali kalau Anda yang memang tidak mau berkembang, tidak mau mengungguli kompetisi yang ada ini, ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kita ingin unggul sebagai Muslim yang punya visi rahmatan lil alamin, nggak bisa kalau dia tidak ejai dalam hidup, tidak siap mempelajari ilmu-ilmu baru. Nah ini penting loh sahabat-sahabat, penting, krusial, dan masalahnya akut. Banyak orang pintar, bahkan lulusan doktor, lulusan S3, dia ngerasa nyaman dalam bidangnya, enggan mempelajari tema-tema di luar bidang dia. Bukan berarti dia harus menjadi pakar, jadi doktor di bidang yang lain, enggak. Tapi dia harus memiliki kemampuan mengintegrasikan bidang kepakarannya dalam dunia industri ataupun dunia sosial yang makin kompleks. Yang kalau nggak hati-hati, banyak orang-orang yang nanti akan tertinggal nggak relevan. Oke, itu nomor 2 ya. Yang ketiga, sahabat-sahabat, AI nanti akan banyak sekali menggantikan fungsi-fungsi manajerial. Oke, hari ini sudah banyak digunakan yang namanya agentic AI itu. Perusahaan-perusahaan sudah mulai menginstal agentic AI untuk menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Ketimbang kita meng-hire 7 orang yang berbeda, dengan satu agentic AI dengan satu subscription, dia bisa menjalankan seluruh fungsi itu. Bukan hanya fungsi content creator, bahkan fungsi analisa, fungsi-fungsi di lab bisa dijalankan oleh agentic AI. Tapi kemampuan AI untuk menjalankan banyak kerja cerdas itu nggak bisa dimaksimalkan oleh orang-orang yang pada dasarnya tidak punya kemampuan, tangannya ini tidak punya kemampuan leadership. Otaknya ini tidak punya kemampuan merancang visi, strategi, dan evaluasi. Mentalnya itu tidak punya kemampuan ketegasan. Ini yes, yang ini enggak. Nggak punya kemampuan itu. Jadi orang-orang yang hanya nunggu instruksi, orang-orang yang hanya nunggu inisiasi orang lain, mentalitas follower, siap-siap akan kalah. Bukan hanya oleh orang-orang yang jenius, bahkan oleh orang sederhana yang mampu mendelegasikan tugas dengan efisien melalui agentic AI. Leadership ini belum menjadi prioritas. Pertanyaannya kan gimana sekarang? Mempelajari leadership, apakah ikut kursus? Training leadership, baca buku, yes, itu salah satunya. Tapi yang paling penting untuk menumbuhkan kemampuan leadership Anda justru bukan soal AI lagi, tapi Anda terjun
bergaul ke masyarakat, mingle, berintegrasi secara sosial. Ikut komunitas-komunitas. Apa yang kita anggap hari ini seperti nggak keren, norak, ataupun ketinggalan zaman, sudah boring, seperti organisasi mahasiswa ya, BEM, komunitas-komunitas, udah nggak keren lagi, justru itulah yang vital di masa depan. Kalau kita lihat kisah Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad sebelum ditugaskan oleh misi-misi yang besar, ditugaskan oleh Allah untuk menjadi Nabi rahmatan lil alamin, beliau itu menggembleng dirinya dengan leadership di usia 8 tahun dengan cara mengelola domba, menjadi penggembala. Usia 8 sampai 12 tahun itu fokus setiap hari mengembalakan ternak. Hari ini siapa di antara kita yang masih mau berinteraksi, ketemuan dengan teman, tapi dalam sebuah misi organisasi, bukan nongkrong-nongkrong doang atau untuk jalan-jalan. Hal-hal seperti itulah yang akan menumbuhkan kemampuan leadership, terjun di tengah masyarakat. Kalau ada peluang, baik itu yang volunteer ataupun yang profesional yang bisa mengembangkan kemampuan leadership, ambil. Kalau ada kesempatan yang bisa menstimulus kemampuan berpikir strategis dalam organisasi, ambil. Karena begitu Anda memiliki kemampuan leadership, dengan perkembangan AI yang luar biasa ini, AI akan tunduk di bawah orang-orang yang canggih kemampuan leadershipnya. Tapi orang yang tidak mampu memimpin manusia, tidak akan bisa memimpin robot, tidak akan bisa mengelola AI yang canggih. Kemampuan AI yang dahsyat akan mubazir, akan sia-sia di depan orang-orang yang pikiran simplistik dan mentalitasnya follower. Kali lagi, nomor 3 ini pun sama, melatih leadership bukan dengan AI, tapi dengan terjun ke tengah masyarakat. Ini akan dibutuhkan ke depan. Anda akan kepake di perusahaan, di corporate, di entrepreneurship, sebagai founder, sebagai ulama, ustadz juga, sebagai guru inspirator. Kepake orang-orang yang memiliki kemampuan leadership. 3 ya, ini menurut World Economic Forum. Yang keempat, kemampuan berpikir kreatif, creative thinking. Memang sahabat-sahabat, AI ini juga bisa didorong ke depan untuk memikirkan hal-hal yang sebelumnya nggak ada. Pernah ada sebuah statement dalam TED, presentasi TED, dia bilang gini, dulu awalnya saya percaya dengan kalimat ini. Andaikan AI itu disuruh mikir di awal abad ke-20 untuk menciptakan, untuk menjawab pertanyaan, mungkinkah manusia itu terbang? Maka AI akan mempelajari seluruh ilmu yang ada dan akan bilang mustahil manusia itu terbang. Karena belum pernah ada datanya gitu. Karena AI hanya menggunakan data yang ada. Itu asumsi si narasumber. Saya dulu percaya, tapi sekarang dengan perkembangan AI yang baru, asumsi itu terbantahkan. Karena AI bahkan sekarang bisa mengerjakan fungsi-fungsi kreatif yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang tidak pernah ada dalam data-data manusia. Yang nggak pernah ada dalam dataset yang ditrainingkan ke mereka. Kan AI itu bergerak berdasarkan data yang ditrainingkan ke prosesor, ke chips besarnya, ke superkomputernya. Nah jadi manusia sekarang akan mendapatkan tantangan serius soal creativity. Cuman uniknya gini, kreativitas yang namanya makhluk manusia ini itu tanpa batas. Saya percaya dengan sebuah kaidah, apapun yang mampu kita imajinasikan, mungkin kita realisasikan. Apapun yang mampu kita bayangkan dalam pikiran kita, itu mungkin kita wujudkan. Jadi yang perlu distimulus adalah imajinasi kita. Latihlah kemampuan berimajinasi. Latihlah kemampuan untuk berkhayal. Latihlah kemampuan untuk merekayasa apa yang tidak ada. Coba bayangkan sahabat-sahabat, seorang ilmuwan lagi nyantai gitu ya. Lagi nyantai tiba-tiba pluk, ada yang jatuh. Apel, lo berpikir tentang, berimajinasi tentang, oh ada sebuah kekuatan yang membuat sesuatu itu turun. Kekuatan apa diteliti, jadilah gravitasi Isaac Newton. Dan by the way, Zaki tahu nggak kenapa Isaac Newton bisa menemukan teori gravitasinya? Anda tahu nggak kenapa? Yang kejatuhan apel kan juga. Karena dia duduknya di Inggris. Coba kalau duduknya di Medan, kejatuhan durian pasti mati. Jadi orang-orang bisa memahami fakta yang sama dengan cara pikir yang berbeda. Manusia bisa melihat pohon, tapi bisa berimajinasi tentang
bagaimana ini bisa menjadi industri baru untuk mebel kayak IKEA ini. Mereka bukan hanya bikin perabot rumah tangga, mereka menguasai lahan-lahan hutan. Bukan menebang hutan yang ada, tapi menciptakan hutan baru sebagai stok mereka. Imajinasi tanpa batas, sahabat-sahabat. Dan kita ini, sahabat-sahabat, adalah bangsa yang memang sangat erat dengan budaya. Kita ini bangsa yang artistik kata orang-orang itu. Ini modal kita, kekuatan imajinasi. Tapi imajinasi bisa tumpul. Imajinasi bisa tumpul, kreativitas bisa tumpul kalau kita tidak mengasahnya, tidak sengaja mikir. Saran saya, ini saran yang sangat praktis, sangat praktis. Kita perlu sering berwacana. Wacana, ide itu sering dinyinyirin oleh orang-orang yang memang praktis, tapi tidak suka kerumitan berpikir. Alah, banyak wacana, aksi dong. Banyak ngomong, banyak ide, mana buktinya gitu kan. Sobat-sobat, ada manusia di dunia ini yang karya terbesarnya itu adalah wacana, ide. Bukan bikin bangunan. Ada manusia yang dalam hidupnya itu karyanya adalah bikin bangunan, bikin meja gitu atau bikin tembok untuk rumah. Itu karyanya. Siapa mereka? Tukang bangunan. Tapi ada orang-orang yang karyanya bukan di jalan, karyanya itu memang imajinasi. Karyanya adalah gambar, karyanya adalah desain, dipakai oleh orang lain. Arsitek itu tidak semua arsitek itu memimpin proyek. Ada arsitek yang tugasnya itu hanya mendesain aja, menggambar aja. Setelah itu dikasih ke arsitek yang lain untuk menerjemahkannya menjadi proyek misalnya. Itu sebuah fungsi. Maka berpikir, berkhayal dan mendokumentasikan khayalan itu bagian dari sebuah karya. Maka saran saya untuk melatihnya, sering-seringlah berkhayal, berimajinasi dan mendokumentasikan imajinasi Anda dengan satu, menggambar, menulis, membuat coretan-coretan. Tuliskan aja sobat-sobat, apapun itu. Mulai kurangi cuitan. Kalau dulu zaman Twitter cuitan ya. Sekarang apa zaman Threads ini? Di zaman X. Kurangi celotehan-celotehan yang kalau saya buka media sosial itu komplain semuanya. Banyak komplain, banyak masalah, banyak keresahan. Kurangi komplain ke media sosial, tapi wujudkan dalam bentuk teks, tulisan yang utuh. Media sosial ini menstimulus manusia untuk selalu membicarakan apa yang difikirkan dalam bentuk short beat pendek. Karena itu paling gampang. Begitu Anda membuat sebuah komen, status, lalu komen ini memancing reaksi orang, like, ataupun dislike, subscribe, maka akan ada stimulus di otak kita, wah, apa yang saya katakan berharga, berpengaruh bagi orang, saya senang. Itu gak main-main, itu sudah difikirkan dengan sangat canggih oleh para pendiri media sosial, para pencipta algoritmanya. Kebutuhan manusia untuk merasa dihargai itu diimplementasikan melalui media sosial. Sehingga semakin sering orang itu berbagi di media sosial yang receh, yang ringan-ringan, semakin sering dia ketagihan dengan dopamin. Semakin banyak orang yang bereaksi positif ataupun negatif. Apalagi banyak yang like, yang komen, yang apresiasi. Semakin orang ketergantungan, ketagihan untuk terus berbagi hal-hal yang receh, remeh-temeh, yang pendek-pendek, tapi gak menghasilkan apa-apa. Itu tokoh-tokoh besar, Elon Musk, Bill Gates, mereka juga bikin status kok beda. Mereka sudah punya karya besar duluan, ya baru mereka main-main medsos. Jangan sampai generasi kita habis waktunya menuangkan keresahan, kemarahan, ide-ide yang bisa menjadi ide hebat melalui medsos. Mulai ganti, mulai geser, aktualisasikan gagasan-gagasan besar Anda itu, obrolkan dengan pasangan di rumah, dengan istri atau dengan suami, ya dengan anak-anak, obrolkan, tuliskan. Kalau nggak mau dituliskan, rekam, pakai AI transkrip rekamannya. Itu boleh lah, nggak apa-apa. Kalau untuk melatih kreativitas, tapi sebetulnya menuliskan dengan pena di atas kertas itu punya fungsi tersendiri. Fungsi yang kata para peneliti itu menurunkan risiko demensia di masa depan. Menurunkan risiko skizofrenia.
orang yang sering menulis dengan pena di atas kertas. Nah, mulailah berlatih menuangkan khayalan-khayalan melalui tulisan, sahabat-sahabat. Karena itu akan melatih kemampuan kreatif. Tapi tentu itu baru level awal. Level awal, ide itu harus diuji, dipertahankan, dikembangkan. Nah, itu tema lain lah. Tema lain yang nanti di Early Circle kita pelajari dalam chapter ke-7, bagaimana membangun creative thinking. Nomor 5 sekarang, yang juga penting untuk dimiliki oleh setiap profesional, menjadi pembelajar mandiri yang otonom. Kita sangat concern di Early Circle ini untuk mendampingi sobat-sobat agar Anda bisa belajar seumur hidup dengan tools yang tepat. Bukan hanya baca buku, bukan hanya dengerin YouTube dan podcast. Bahkan saya cenderung sangat minim saya mendengarkan podcast itu. Kecuali podcast tertentu ya yang kualitasnya high level. Saya lebih suka mendengarkan kuliah sistematis yang komprehensif. Dari manapun, mau itu dari e-course ataupun dari YouTube. Kenapa? Karena gagasannya utuh. Nah, Anda semua harus memiliki satu semangat mempelajari banyak topik secara sistematis dalam jumlah yang cukup panjang. Kalau misalnya Anda nggak ngerti ini gimana sih arah ekonomi Indonesia, pelajari tentang makroekonomi, tentang teori ekonomi, pelajari tentang arah ekonomi Indonesia dari sumber-sumber ilmiah yang sangat matang dan padat. Tidak perlu Anda kuliah ekonomi untuk ngambil jurusan S1, nggak perlu. Tapi Anda menjadi pembelajar mandiri. Kita ingin mengembangkan sebuah bisnis baru dalam bidang kuliner. Jangan belajar di YouTube bagaimana membangun bisnis kuliner. Jangan hanya belajar lewat AI. Berikan aku ide kreatif yang bisa menghasilkan omset 100 juta per bulan dengan effort minimum. Itu populer sekarang prompt sejenis kayak gitu di media sosial. Ada aja orang yang klik. Kalau mau klik komen, mau. Pada akhirnya Anda akan dikasih training tentang bagaimana berpikir kerdil. Anda tidak dibekali bekal. Anda tidak dibekali sebuah framework bagaimana Anda bisa menjadi pembelajar jangka panjang. Itu parah sekali sobat-sobat. Nah, kita mencoba jalan yang berbeda. Yang kita bekali untuk Anda semua adalah kemampuan mendasar bagaimana bisa belajar dalam jangka panjang secara mandiri. Itu dimulai dengan yang namanya kurikulum pribadi. Remind me later. Saya akan mengulanginya lagi tentang kurikulum pribadi. Tapi intinya Anda butuh kurikulum pribadi, yaitu satu set ilmu-ilmu skill yang spesifik yang Anda butuhkan untuk karir Anda, untuk masa depan Anda yang mungkin berbeda dengan orang lain. Anda perlu merumuskannya sendiri dan saya punya metode, strategi dan framework agar Anda semua bisa menciptakan kurikulum pribadi yang khusus untuk Anda yang beda dengan orang lain. Oke, ini adalah 5 peluang-peluang baru yang perlu kita ambil sebagai manusia unggul di zaman AI menurut World Economic Forum. Nah, tinggal sekarang sahabat-sahabat, kita semua perlu mulai baca-baca lah dikit lah tentang literasi teknologi. Walaupun tidak harus menjadi ahli coding. Bahkan saya pribadi saya tidak tahu coding. Saya nggak tahu cara membuat coding itu, nggak tahu. Para ahli teknologi bilang bahwa nanti kebutuhan manusia untuk coding itu akan berkurang. Karena akan digantikan oleh AI seluruhnya. Hanya sebagian manusia aja yang punya kemampuan coding itu cukup. Yang kita butuhkan justru kreativitas kita dikonversi oleh codingnya AI. Nah, makanya setidaknya Anda semua perlu mengenal bagaimana cara kerja teknologi. Bukan hanya AI ya, cara kerja teknologi secara umum. Nah, sekarang sobat-sobat, bagaimana konkretnya Anda mulai melangkah? Karena pada akhirnya kan pertanyaan yang selalu diajukan itu, what's next coach? Harus ngapain nih sekarang? Intinya harus ngapain? Menurut saya sekarang Anda, bidang apapun, baik profesional muda, pengusaha, intelektual, mahasiswa, ataupun yang masih mencari kerja ya, alias jobless. Apapun situasi Anda, mulai sekarang berpikir dalam skema jangka menengah dan jangka panjang. Apa roadmap yang perlu saya kejar 5 tahun ke depan? Early Circle ini membekali Anda semua agar setiap individu mulai berpikir jauh dulu ke depan, lalu dia membuat planning jangka menengahnya. Itu dimulai dengan perumusan RKU yang saya jelaskan tadi ya. Jadi rencana kontribusi unggulan ini adalah satu cita-cita besar. Setelah Anda memahami seluruh fenomena AI, tantangan-tantangannya, Anda rumuskan
apa cita-cita terbesar yang ingin Anda laporkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 tahap. Nanti akan saya jelaskan dalam chapter kedua Elite Circle pertengahan bulan. Elite Circle batch 39. Setelah Anda memiliki rencana kontribusi unggulan statement, Zaki sudah punya ya, harus sudah punya nih. Anda membayar Elite Circle udah lama. Seluruh member Elite Circle yang sudah punya rencana kontribusi unggulan, terjemahkan RKU-nya itu menjadi lifelong learning, menjadi rencana pembelajaran jangka panjang berupa kurikulum pribadi seperti ini nih. Kurikulum pribadi. Konkretnya, semua yang saya jelaskan tadi harus dimasukkan dalam sebuah tabel apa saja intelektual, emosional, spiritual, fisik yang kita butuhkan. Sehingga keseluruhan ini akan menjadi fokus hidup Anda. Tahu nggak masalah distraction itu apa? Kata Nir Eyal, seorang penulis tentang Undistractable, dia seorang ahli dalam bidang membangun kemampuan manusia agar tidak terdistract. Lawan dari distraction itu bukan fokus, antonimnya itu. Lawan distraction itu adalah traction. Maksudnya, kalau orang itu tidak memiliki traction, arah gerakan pada sesuatu, maka dia pasti akan terdistract. Justru traction itulah kejelasan apa yang perlu saya kejar, itulah yang akan membangun fokus. Jadi orang sulit sekali untuk diajak fokus, sulit sekali untuk melawan distraction kalau pada dasarnya dia tidak memiliki arah, perlu mempelajari, mengejar apa saja. Nah inilah salah satu hal paling fundamental yang kalau mau jujur ya, saya tidak bermaksud untuk membanggakan silabus kita, tapi ini yang sudah kita ajarkan sejak tahun 2019 tentang lifelong learning, tentang pembelajaran jangka panjang yang sistematis berdasarkan realita fenomena global. Ini yang kita ajarkan sejak 2019 sebelum zaman AI. Dan sekarang apa yang kami ajarkan di Elite Circle semakin relevan, bahwa Anda semua akan ketinggalan, pasti akan kalah kalau tidak memiliki silabus kurikulum pribadi yang menavigasi perkembangan zaman jangka panjang. Nah, kita memberikan caranya bagaimana setiap pemuda-pemudi yang berpikir jauh ke depan merumuskan kurikulum pribadi untuk masa depannya. Oke? Ini insya Allah yang akan kita sajikan selama 10 chapter dalam training Elite Circle. Diawali dengan visi besar. Setiap muslim perlu yakin bahwa agama Islam itu kalau difahami dengan benar, maka akan meledakkan potensi manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ke muka bumi itu agar Anda bisa mengelola seluruh dunia ini. Jadi kalau orang mengerti visi global Islam, hidupnya nggak akan sama lagi. Percaya ke saya. Satu sesi Anda hadiri, bahkan nanti kita akan buka free bagi semua yang ingin ikut trial chapter pertamanya. Anda dengarkan chapter pertama, pikiran Anda tentang agama Islam akan berubah. Kenapa? Karena kita akan melihat bagaimana agungnya agama ini melalui karya-karya sang Nabi, karya para sahabat, dan karya orang-orang hebat sepanjang sejarah. Nah dari situ kita turunkan visi global Islam perlu menjadi visi individu. Islam punya visi besar. Anda sebagai muslim perlu memiliki visi besar juga. Visi agung agama diterjemahkan menjadi ambisi pribadi yang luar biasa. Tapi bukan ambisi materi, bukan ambisi popularitas, tapi ambisi yang akan mengantarkan kita pada karya terbaik untuk catatan laporan di Yaumul Hisab. Itulah yang namanya RKU, chapter kedua. Dari RKU kita terjemahkan menjadi kurikulum pribadi yang saya sampaikan. Dari kurikulum pribadi kita terjemahkan menjadi life planning jangka panjang. Life planning di usia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, sampai planning tahunan dan bulanan. Kita akan ajarkan itu. Chapter kelimanya kita akan berbagi tentang bagaimana setiap individu menyeimbangkan kehidupannya. Cintanya dengan anak-anak, kesehatannya harus bugar, harus fit, istirahatnya, vitaminnya, nutrisinya, persahabatannya. Jangan korbankan persahabatan demi karir, demi jabatan, demi capaian-capaian produktivitas kita. A good friend is a rare commodity. Teman yang baik adalah sesuatu yang jarang dan yang berharga sekali. Nah, Anda akan belajar tentang bagaimana menavigasi keseimbangan hidup di chapter kelima. Chapter 6 kita ngegas lagi, mempelajari new ways of learning. Kita akan berikan 4 strategi bagaimana mengakselerasi pembelajaran. Karena mimpi besar, ambisi yang agung, target-target yang sangat besar tidak mungkin dicapai dengan cara belajar yang standar. Kita akan bekali Anda semua dengan cara belajar tercanggih
di zaman ini. Chapter ke-6. Chapter ke-7-nya Anda akan belajar tentang thinking capacity. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan otak dikembangkan luar biasa. Bukan hanya baca bukunya tapi strategi belajarnya. Bagaimana mengembangkan konsep berpikir, creative thinking, strategic thinking, critical thinking, computational thinking, radiant thinking. Nah, cara berpikir itu yang akan mengakselerasi karir Anda apapun sebagai PNS, sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai mahasiswa. Kalau kemampuan nalarnya tinggi, justru Anda akan menjadi paling unggul di bidangnya. Terlepas teknologi apapun yang tersedia. Chapter 8, chapter 9, Anda disiapkan untuk menjadi leader. Kalau Anda punya kapasitas besar, artinya Allah akan menitipkan amanah tanggung jawab yang besar. Maka pelajari ilmu leadership-nya. Kita akan ajarkan di chapter ke-8 dan ke-9 bagaimana memiliki kemampuan leadership dan kemampuan mempengaruhi. Baik pribadi ataupun public speaking. Di chapter 10-nya kita akan mengajari bagaimana merumuskan visi bagi Indonesia. Sehingga setiap individu, setiap member Elite Circle perlu memiliki idealisme yang diterjemahkan menjadi proyek konkret di Indonesia kalau bisa menguntungkan, kalau bisa cuan. Jadi nggak ada dikotomi. Di Elite Circle tidak ada dikotomi. Saya sedang berdakwah, saya sedang berbisnis. Kenapa dipisahkan? Anda berdakwah harus menghasilkan uang. Anda berbisnis harus menghasilkan dakwah. Anda memberikan kontribusi, tapi juga Anda makmur. Anda membangun kemakmuran karir, tapi juga Anda memberikan dampak bagi umat manusia. Nggak dipisah-pisah. Jadi chapter 10 akan membekali Anda bagaimana mengidentifikasi hal-hal yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sebagai problem, tapi Anda tawarkan solusinya. Anda tawarkan penyelesaiannya, dan disitulah jalan kemakmuran Anda, jalan karir Anda, jalan Anda menjadi bilioner insya Allah. Kita ajarkan skemanya di chapter ke-10. 10 chapter ini adalah bahan yang alhamdulillah saya bisa merumuskan konsep ini karena seluruh konsepnya sampai detik ini relevan di depan perkembangan AI. Relevan. Tidak ada konsep yang justru dinegasikan. Sejauh ini belum saya revisi. Bahkan akan saya perkuat, akan saya pertajam, akan saya kembangkan lagi. Bukan direvisi justru. Bukan dihilangkan justru. Bukan dinegasikan. Maka sobat-sobat, saya tunggu kehadiran Anda. Welcome to our ecosystem. Ekosistem yang akan mengubah pikiran Anda, yang akan membawa Anda untuk melesat. Kita tidak sendirian. Apa yang sudah kita bangun ini sahabat-sahabat untuk menyiapkan generasi besar. Visi kita, mimpi kita semua itu bukan membuat lembaga training. Bukan menyampaikan forum ini di Zoom, Anda mendengarkannya, mencatatnya, setelah itu lupa, enggak. Visi kita adalah sama-sama kita menyiapkan generasi yang punya kapasitas dan mindset level global. Kenapa kita punya target ini? Karena saya yakin anak-anak muda sekarang, ini momentumnya dalam 20 tahun ke depan harus benar-benar menggrab momentum ini. Anda semua perlu turun ke tengah masyarakat, jadi pemimpin perubahan. Saya tidak mau member Elite Circle itu ikut EC, Elite Circle sama dengan EC ya. Ikut EC setelah itu, oh materinya luar biasa, keren, subhanallah, udah itu. Yang ngomong kayak gitu, saya terus terang saya nggak basa-basi. Ada buktinya, ribuan orang yang bilang dahsyat materinya luar biasa. Tapi itu bukan yang saya inginkan. Saya nggak happy dengan itu. Yang bikin saya happy adalah ketika Anda terjun bikin project. Anda jadi pemimpin. Anda merumuskan sebuah solusi. Anda memimpin project tersebut. Bahkan Anda menciptakan dampak yang besar. Itulah yang kita harapkan. Bukan materinya dipuji, diapresiasi. Karena itu nggak ngaruh. Karena saya tidak butuh pujian. Saya tahu materinya bagus. Saya yakin, saya punya confidence. Tapi saya ingin materi ini berdampak bagi hidup Anda. Maka sobat-sobat, kalau di antara Anda ada yang sudah terbantu oleh saya, kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat, mimpinya jadi besar, ada sebagian member Elite Circle yang termotivasi sampai S3 ke Taiwan, sampai ada yang S3 ke Edinburgh, bahkan jadi tetangga saya, jadi sahabat saya sekarang di sini. Member Elite Circle angkatan ke-6 dia. Ada member Elite Circle yang sudah menjadi politisi, jadi pengusaha bilioner sekarang. Kalau ada yang sudah seperti itu, maka satu aja titipan saya itu. Please make a big impact for our society. Bikinlah proyek perubahan besar dengan kemampuan Anda. Kalau Anda sudah kami bekali menjadi orang-orang hebat, wawasannya tinggi, rutin setiap pekan ikut book circle, please jadilah pemimpin di bidang apapun. Itu yang kita harapkan. Karena Elite Circle membekali Anda semua agar punya mindset dan kapasitas global
agar Anda siap memimpin kemajuan di berbagai bidang. I don't care. Bidang apapun yang Anda pilih. Mau ekonomi, jadi pengusaha, jadi entrepreneur, menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi negarawan, politisi, menjadi teknokrat, saintis, menjadi penulis, novelis, sineas, aktris, aktor, model. Silahkan bidang apapun. Tapi Anda perlu membangun Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan menginspirasi dunia. Saya yakin itu bisa kalau Anda serius untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Karena betapa banyaknya, terus terang, betapa banyaknya orang-orang pinter buat diri sendiri. Betapa banyaknya orang-orang yang jenius sudah S3 di kampus terbaik, pulang ke Indonesia gak ngapa-ngapain. Lalu dia bikin kontribusi kecil itu, setelah itu dipasang di LinkedIn, dipamerkan di mana-mana, inilah kontribusi saya. Ingat, kontribusi karya itu berbanding lurus dengan kapasitas. Kalau kapasitas Anda tinggi, bagi seorang muslim, kita yakin responsibility-nya juga tinggi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian miliki, atas nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi kalau Anda punya kapasitas global, maka Anda perlu memimpin. Jangan sampai orang-orang yang punya kapasitas tinggi tidak berani memimpin, orang lain yang nggak punya kapasitas, yang bodoh yang memimpin. Lalu kita komplain di mana-mana, kerusakan di mana-mana, ya Anda tidak memimpin. Nah, maka dari itu setiap pemuda tingkatkan kapasitas diri untuk memimpin agar Indonesia itu kuat dan juga menginspirasi dunia. Semua ini kita lakukan basisnya satu di Elite Circle itu. Sebagai laporan kita di depan Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Hisab. Nah, ini sahabat-sahabat, visi Elite Circle, dan kita tidak sendirian. Sudah banyak yang ikut bergabung dari mulai Aceh sampai Papua, di Indonesia, Australia, di Amerika, di Kanada, dari mulai gerakan kecil kita di berbagai tempat, di kafe, di Bandung, di Jakarta, akhirnya berkembang terus. Sekarang sudah ada 2.500 member di 23 atau 25 negara kalau nggak salah ya. Pertemuan kita bukan hanya pertemuan Zoom, tapi real, ketemu offline. Kita akan bikin gathering juga, rutin. Kita bikin gathering pertama, gathering kedua, kita juga camping. Ada acara setiap pekan book circle di Bandung, di Surabaya, di Jogja, di Makassar, di Medan, di Lombok. Kita akan ketemu langsung. Kawan-kawan yang awalnya nggak saling kenal, akhirnya ketemu, kenal. Tidak sedikit yang berjodoh juga. Tapi jangan jadi niat Anda ikut Elite Circle untuk mencari jodoh. Tapi itu nggak sedikit yang berjodoh. Setahu saya sudah 10 pasangan sesama member Elite Circle yang menikah. Kenalnya di Elite Circle. Kalau yang ikut Elite Circle lalu istrinya atau suaminya dibawa, oh itu udah lebih banyak lagi. Tapi ini yang murni kenal di Elite Circle sudah ada 10 pasang setahu saya. Siapa tahu giliran Anda nanti. Kalau saya enggak ya, saya udah menikah. Alhamdulillah, jadi saya bisa juga mengantarkan banyak sobat-sobat yang menikah melalui Elite Circle. Tapi mimpi kita lebih besar dari itu. Saya punya cita-cita sobat-sobat agar generasi terbaik Indonesia itu punya visi kolaboratif. Punya ambisi bersama, membangun Indonesia itu bareng-bareng. Membangun Indonesia itu bersama-sama. Membangun Indonesia itu bukan sebagai kompetisi, tapi sebagai ruang saling mengisi. Kita identifikasi seperti pizza besar, pizza yang sangat besar, kita bikin slash-slashnya, lalu porsi mana yang resonate dengan diri saya, masalah Indonesia apa yang ini bisa saya selesaikan. Saya punya kemampuan itu, saya ahli di situ, saya selesaikan masalah itu. Ambillah bidang tersebut sebagai kontribusi Anda. Dan saya ingin kawan-kawan yang punya ambisi besar membangun Indonesia itu berkolaborasi. Kalau di masa muda, anak-anak muda yang jenius tidak mau kolaborasi, apalagi sudah jadi manusia besar, politisi, jadi bilioner, lebih sulit lagi kolaborasinya. Opportunity semua nanti. Maka latih. This is our room and this is our ecosystem. Let's train our mentality, our emotional, our intellectual, and our physique. Let's train to collaborate. Berlatih kolaborasi. Let's train to have intellectual humility. Let's train our mentality to learn so many things in a short time.
inilah visi kita sobat-sobat Elite Circle. So, kalau Anda tidak siap dengan visi ini, kalau Anda termasuk orang-orang yang ribet amat, Coach Elvani ngomong kayak gitu, udahlah yang penting oke, saya punya gaji 2 digit 15 juta, setelah itu saya hidup nyaman, tentram, Elite Circle bukan buat Anda. Tapi siap-siap, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin Anda akan mengalami goncangan. Ketika perubahan-perubahan besar terjadi, Anda tidak siap untuk adaptasi karena sejak sekarang tidak disiapkan. Tapi kalau Anda orang-orang yang siap capek, siap ditantang, siap ditugaskan dengan banyak buku, banyak kajian, banyak target-target kepemimpinan, Anda siap untuk olahraga, Anda siap untuk meluaskan jaringan, Anda siap untuk hadir dalam banyak pertemuan, bukan hanya Zoom. Walaupun tidak wajib ya ini ya. Anda akan diajak untuk ketemu setiap pekan dalam book circle di berbagai kota. Kalau Anda di kota besar, mungkin sudah ada book circle di sana. Kalau Anda siap dalam ekosistem ini, welcome to Elite Circle. Begitu sahabat-sahabat, saya tunggu kehadiran Anda semua dalam forum Elite Circle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.